siago, nina Isak, nina meke woko siago. Nite yoma wolo kwago, nina Isak, nina meke wolo kwago. Salve, sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya, Pastor Jumper Dunan Manik OFM Kapusin, dalam renungan harian Silimo Katolik edisi Senin 26 Agustus 2024. Saudara-saudariku terkasih, untuk mengawali permenungan ini, marilah kita memohon rahmat Tuhan untuk seluruh kehidupan kita dan untuk kita semua yang akan mendengarkan permenungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan pujian kami aturkan kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu untuk semua pendengar Silimo Katolik pada hari ini. Hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu membawa kami ke jalan kebenaran dan senantiasa mengutamakan kehidupan yang lebih baik dalam setiap hari-hari kami. Berkat-Mu turun atas kami dan atas seluruh saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang mendengarkan renungan ini. Doa dan harapan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja mendengarkan
bacaan Injil dari penginjil Matius mengenai bagaimana Yesus menegur ahli-ahli yang mencoba mengajarkan sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sering sekali, kerap sekali berdebat dengan pemuka-pemuka agama orang Yahudi, baik itu orang-orang Lewi, baik itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Karena Yesus melihat bahwa para ahli-ahli agama ini, pemuka-pemuka agama ini kerap sekali menjadikan hukum yang ada menjadi tameng, membuat mereka seolah-olah benar di dalam sebuah perbuatan yang sebenarnya salah. Sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi, renungan hari ini saya berikan tema kecil, yaitu kulit yang menjadi inti. Bacaan Injil hari ini, Yesus melihat bahwa kulit dari sebuah aturan-aturan dijadikan oleh pemuka agama menjadi inti dari sebuah kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, dalam sebuah kehidupan, aturan itu memang sangat penting. Tetapi tujuan dari setiap aturan adalah kehidupan. Demikian juga dengan bacaan Injil hari ini, bahwa segala aturan-aturan, sumpah, perjanjian, atau apapun itu yang berbau hukum, semua itu sebenarnya dibuat untuk mengatur sebuah kehidupan. Tetapi saudariku terkasih, sahabat Silimo yang terkasih, kerap sekali aturan-aturan itu membebani kehidupan umat manusia. Dan itulah yang terjadi sebenarnya yang dilihat oleh Yesus, yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama. Kerap sekali aturan-aturan yang ada, sumpah-sumpah yang ada dibebankan kepada setiap orang, dan orang menjadi sangat tertekan, tidak bebas dalam menjalankan praktek agamanya. Padahal sebenarnya aturan-aturan itu dibuat supaya semua teratur dengan baik dan orang dapat menjalankan agamanya dengan baik dan menghantarkan orang kepada kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengangkat tema ini bahwa kulit menjadi inti. Itu kerap terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi ini kerap juga kita lakukan. Baik saya sebagai pastor, baik juga umat-umat yang hidupnya kelihatan baik. Contohnya saja, bahwa setiap pelayanan pastor itu intinya adalah kita melayani umat dengan hati yang bersih. Tetapi kerap juga saya sebagai pribadi, saya memilih-milih dalam melayani orang. Kadang kalau orang hebat yang datang, aturan itu saya buat ringan. Tetapi ketika orang yang miskin datang, orang yang tidak mampu datang, kadang saya katakan harus lengkapi ini, harus lengkapi ini, harus lengkapi. Demikian juga dalam pemerintahan. Umat beriman mungkin banyak juga pegawai, banyak juga orang-orang hebat. Kerap kalau atasan kita yang datang, apapun yang dia minta, kita akan katakan, siap, saya akan lakukan. Sekalipun itu tidak baik dan tidak benar. Tetapi kalau bawahan kita atau orang yang tidak berdaya di kantor itu datang, kita akan mempersulit, kita akan membuat sesuatu aturan-aturan yang sebenarnya bisa dipermudah dan lain sebagainya. Saudara-saudariku terkasih, demikian juga dengan pemuka agama Yahudi. Mereka lebih suka bersumpah demi emas, demi harta, demi kepentingan mereka pribadi. Padahal mereka lupa bahwa semua itu dapat diambil, semua itu akan kita dapatkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita sering sekali membuat kulit itu menjadi inti. Kita sering sekali peraturan itu kita buat menjadi tujuan dari segalanya. Padahal peraturan-peraturan itu hanya sebagai sarana menghantarkan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Sahabat Silimo yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai umat, sebagai sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai hidup kita lebih baik lagi. Kita mencari kerajaan Allah, semuanya akan ditambah. Kita datang ke gereja, kita ikut sabda Tuhan, semua berkat akan ditambahkan oleh Tuhan. Semoga saudara-saudara terkasih, sahabat Silimo Katolik yang dikasihi Tuhan, senantiasa dalam lindungan, dalam pengajaran, dan dalam berkat kasih Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah.
Wah, wah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini Engkau menegur kami dengan keras akan cara hidup yang lebih baik. Engkau mengajari kami supaya hidup dalam kesucian dan kemurnian, supaya cara hidup yang munafik kami tinggalkan dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu baik. Engkau mendidik kami dengan sungguh-sungguh, dengan keras. Tapi kami yakin ya Tuhan, Engkau sangat mencintai kami, supaya kami jangan jatuh pada dosa kemunafikan yang menghantar kami pada hal-hal yang dangkal dan tidak mendalam. Maka ya Tuhan, ajari kami sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kami dalam hidup kami senantiasa mengutamakan inti dari setiap kehidupan, dan ajari kami supaya tidak jatuh pada kulit, pada hal-hal yang praktis yang membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Berkatilah setiap keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat Silimo Katolik dimanapun mereka berada. Semoga mereka senantiasa berada dalam lindungan kasih Tuhan. Doa dan harapan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, senantiasa dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan kita pada hari ini sudah selesai. Salve.